Kak sepertinya udah meninggalkan Indonesia. Sudah berapa lama nih Kak di Indonesia? Nah, sekarang udah alhamdulillah semenjak udah nggak ada travel restrictions lagi, semenjak ke Indonesia sudah menjadi lebih mudah ya, udah nggak ada karantina gitu, masuk ke Singapura juga sudah tidak ada karantina, udah nggak sulit lagi gitu. Terus Aisyah juga udah mulai sekolah, jadi aku juga udah lebih bisa balik-balik ke Indonesia. Jadi sekarang sebenarnya hitungannya udah lebih mudah dan udah lebih sering buat aku untuk balik ke Indonesia. Dari kapan? Sebulan sekali mungkin aku bisa balik ke sini. Tapi di sini biasanya seminggu, 2 minggu sebagai ke sana. Nanti baru bulan depan baru balik lagi gitu. Sejak kapan nih di Indonesia sendiri? Kalau aku dari mulai hari Sabtu lalu, karena kan hari bulan ini dan bulan depan aku tuh lagi jalan tur Zumba. Jadi aku lagi keliling untuk mimpin kelas Zumba di beberapa event Zumba di beberapa kota di Indonesia. Jadi kemarin kita di Surabaya, hari Minggu ini di Bekasi. Jadi emang terus ada di Cianjur. Jadi karena lagi ada rangkaian itu, jadi lebih bisa bolak-balik lah. Anak sendiri mungkin gimana nih tinggal sama Kak Dena? Ya, kalau katanya nangis. oh, pasti. Kayaknya itu wajar ya kalau masalahnya, karena kan selama ini juga aku sama Aisyah juga di sana berdua-duaan terus, dan ya memang adanya cuma aku di sana. Jadi maksudnya orang tuanya dia cuma aku di sana gitu. Jadinya of course pasti tentunya dia pasti nangis kalau aku tinggal gitu. Dan kemarin biasanya tuh sampai benar-benar aku mau jalan, biasanya aku memilih pada saat dia masih sekolah, pada saat dia lagi sekolah aku memilih hari di saat dia sekolah. Jadi istilahnya itu dia terdistract gitu, nggak terlalu fokus banget menyadari bahwa aku tuh mau pergi ke Indonesia gitu. Tapi kali ini kebetulan dia lagi libur sekolah, jadi kemarin pas aku pulang dia dalam keadaan di rumah dan dia yang dada-dada sama aku. Biasanya aku yang nganterin dia dulu sekolah, jadi dia masuk sekolah dia kan terdistract tuh sama teman sekolah segala macam. Paling enggak sekian jam tuh dia nggak terlalu aware bahwa aku tuh ada di pulang ke Indonesia. Kemarin nggak bisa, jadinya dia ya gitu nangis apa segala macam begitu. Tapi ya kasih pengertian karena kan memang bukan pilihan ya buat aku untuk terus ada di Singapura tanpa bekerja, itu juga bukan pilihan. Dan aku sebenarnya di satu sisi pasti ada rasa sedih karena aku nggak ingin dia itu, jadi gini, aku berusaha untuk memberikan penjelasan kepada dia, penjelasan bahwa ibu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua harus bekerja, harus mencari nafkah, itu adalah tanggung jawab dan tugasnya orang tua gitu. Tapi kan sebenarnya pemahaman seperti itu sebetulnya kepengennya aku sih, aku nggak perlu mesti jelasin gitu ke dia. Maksudnya aku kepengennya, idealnya itu di kepala aku adalah aku tetap bisa bekerja tanpa harus jauh-jauh dari dia, gitu kan? Kalau boleh milih ya Kak ya? Kalau boleh milih, aku pasti kepengennya kayak gitu. Dan akhirnya itulah yang aku omongin sama dia, gitu. Karena aku nggak mau dia merasa bahwa ibu nih pergi ke Indonesia seneng, ibu nih pergi ke Indonesia jauh-jauh dari aku tuh seneng. Sudah gitu. Nah, dan itu bagus kayak gitu, perasaan dia itu, dia ngomong sama aku gitu bahwa ibu kayaknya ibu senang sih ke Indonesia jauh-jauh dari aku gitu. Itu dia pernah keluar dari mulut dia gitu. Karena kenapa aku merasa, kenapa ya dia pernah merasa seperti itu, mungkin karena setiap kali aku mau ke Indonesia aku berusaha untuk membuat itu seringan mungkin di depan dia. Sebenarnya kalau misalnya aku mau jujur, aku nangis setiap kali aku mau pulang ke Indonesia. Itu pasti buat aku jujur nih penuh air mata mbak. Tiap malam kalau udah H-7 nih mau pulang ke Indonesia nih, lagi nyari tiket apa segala macam, itu pasti tiap malam aku nangis. Dan aku berusaha untuk menulis tiap malam tuh ya, sayang dia, deket-deket dia, bukunya tuh bener-bener kayak pelukan sama dia, bener-bener lus-lus dia, doain dia setiap malam gitu, setiap pagi. Aku pokoknya tidak mau ini ya, spend time sama dia waktu sebanyak mungkin, karena aku tahu nih aku bakal di Indonesia 1 minggu, 2 minggu gitu. Dan mungkin karena dia merasa aku sesantai itu gitu, maksudnya di hari-hari biasa kan aku gak mau terus membrot up loh, gak mau terus kayak
aku mau pulang ya ke Indonesia ya, aku sedih deh karena aku nggak mau memberikan atmosfer itu ke dia kan. Aku kepengennya dia nggak usah mikir terlalu berat apa-apa gitu. Jadi karena dia merasa aku tuh hari-harinya tetap berusaha bercanda sama dia, tetap berusaha untuk ngomong dengan normal sama dia, akhirnya dia jadi merasa mungkin oh kayaknya ibu senang-senang aja gitu ke Indonesia. Akhirnya kemarin ini Pak yang aku pulang sekarang aku ngomong sama dia, kamu percaya ya, tidak ada tempat di dunia ini yang aku kepengen yang paling menyenangkan buatku daripada di samping kamu. Kalau aku boleh memilih, aku bilang aku kepengennya aku tetap bisa ada di sini di sebelah kamu 24 jam, tapi aku juga bisa tetap memprovide dalam arti kata ya aku tetap bisa dapat nafkah, aku bisa tetap melakukan tugasku sebagai seorang orang tua, tetap bisa cari nafkah, tetap bisa bekerja gitu. Tapi kan nggak begitu gitu ininya tidak seperti itu berjalannya gitu. Banyak ngomong ibu ini dong cari dong sini pekerjaan aja di sini. Jadi ibu nggak usah pulang-pulang di Indonesia. Jadi dia belum aware, dia belum mengerti bahwa tidak seperti itu berjalannya. Tidak seperti itu sistem kan gitu. Jadi apa nggak dorong kita untuk ke Jakarta aja gitu Pak? Kata lagi tinggal di Jakarta ngajak anak Aisyah. Mas saat ini kan Aisyah sudah sekolah ya di sana. Jadi dia pun lagi baru mengawali proses di mana dia mulai sesuatu hal yang baru, yang sangat amat baru buat dia. Ya selama 3 tahun kita di sana, 3 tahun pertama kita di sana, kita betul-betul di dalam menjalani satu hal yang daily rutinitas sehari-hari yang itu saja gitu. Dia tidak bisa bersosialisasi, nggak bisa bersekolah, dia hanya pergi ke rumah sakit. Jadi hidup kita waktu itu hanya rumah sakit sekali ke supermarket gitu. Tapi nggak ke mall, nggak kemana. Dan sekarang tiba-tiba dia bisa bersosialisasi, bisa berteman, sekolah, bisa main di luar, di udara luar ya masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itu ada suatu hal yang kita syukuri banget. Tapi kan ini juga proses gitu, proses belajar buat dia dan buat aku, dan bukan hanya proses belajar secara fisik ya, secara fisik di mana dia menyesuaikan lagi dari dulunya dia tidak terpapar dengan apa-apa, tiba-tiba sekarang dia berinteraksi dengan alam luar, bisa bermain dengan anak-anak lain, mungkin lepas masker di area publik gitu kan. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Jadi bukan hanya secara fisik tapi secara mental dia juga tiba-tiba sekarang ini harus belajar untuk berinteraksi dengan anak lain, berinteraksi dengan sekolah, beradaptasi dengan yang namanya sistem bersekolah. Dan itu juga belajar proses buat aku gitu. Aku untuk mengetahui bahwa belajar bahwa menerima kenyataan bahwa oke, ini sekarang anak gua nggak bisa gua kekepin terus nih gitu. Sekarang ini anak gua sudah harus keluar, harus belajar. Itu juga nggak mudah buat aku. Jadi proses ini, dan di samping itu juga Aisyah juga masih rutin cek, masih ada beberapa hal-hal yang masih dia harus dimonitor sama dokter gitu. Dan itu membuat aku dengan segala pertimbangannya pertama juga keadaan pandemi, walaupun sudah menjadi endemi tapi masih ada di Indonesia, di seluruh dunia ya. Jadi buat aku penerbangan dari Indonesia ke Singapura karena Aisyah masih ada kontrol segala macam, itu juga beresiko buat dia ya. Jadi lebih efektif, lebih efisien dia stay dulu di sana, biar benar-benar dia biar benar-benar give time dulu, kasih waktu sembari dia juga beradaptasi dengan semua hal yang baru yang sekarang ini kita jalan. Karina ada nggak sih suatu saat mungkin pengen gitu goyang ke Indonesia, kan tinggal di Indonesia, Jakarta gitu, aja gitu. kerja juga di Indonesia gitu. Mungkin nanti ya, tapi kita masih belum tahu, masih sekarang ini masih sebentar ya Mbak. Kalau sekarang ini kita masih thank you. Jadi sekarang ini kita masih berfokus sama kali ini satu-satu dulu nih gitu, karena kan stepnya juga baru maju lagi gitu. Kita nggak mau gegabah dulu, biar sekarang menjalani dulu yang kita udah familiar dulu, sambil pelan-pelan kita lihat. Tapi ada permintaan khusus nggak sih? Oke, ibu boleh pulang ke Indonesia, tapi ada syarat gitu. Katanya dia Harus minta bawa oleh-oleh Nah, dan dia selalu punya list, dia selalu siapin list ya. Dan aku bersyukur banget karena di Indonesia ini segala-galanya itu relatif lebih murah daripada di sana. Kita mau beli mainan apa segala macam juga, range-nya juga, jenisnya juga lebih banyak gitu, bermacam-macam. Istilahnya mau beli yang harga segini ada, mau pergi harga juga ada gitu kan. Jadi buat aku itu lebih mudah. Jadi dia kadang-kadang
simple sih, Apa? nggak aneh-aneh. Kadang-kadang Contohnya hal-hal apa, Kak? kecil, Contohnya apa? kadang-kadang cuma squishy gitu-gitu ya misalnya, atau makanan. Biasanya makanan. Kalau yang sekarang ini dia berubah, jadi setiap waktunya tuh tergantung dia di umur berapa dan kesukaannya lagi apa. Kalau sekarang yang dia pengen aku bawa dari Indonesia itu adalah tempe. Tempe sebenarnya di Singapura ada, Oh, kenapa? ada. Tapi memang dia dulu pada saat kemoterapi memang dianjurkan untuk tidak makan tempe dulu. Jadi dia sekian lama tuh nggak makan tempe dulu. Dan akhirnya sekarang dia udah berasa boleh makan apa aja, dokternya bilang boleh makan apa aja, dan dia dulu aku tuh bohong sama dia karena dia suka banget tempe, dan pada saat dia kemo dulu dianjurkan tidak boleh makan tempe dulu. Jadi aku alasannya sama dia dulu, terus setiap kali ditanya ibu Aisyah kepengen tempe, aku selalu bilangnya di sini nggak ada gitu. Aku bohong sama dia. Jadi sekarang begitu gilirannya udah boleh, karena kan lebih mudah daripada aku mesti menceritakan sama dia apa segala macam gitu. Dia bilang di sini nggak ada tempe, sekarang kalau tempe itu mesti fresh apa gitu lah ngomongnya. Jadi sekarang dia tahu aku udah bisa pulang Indonesia, dia pun sudah boleh makan apapun. Kemarin yang menjadi pesannya dia itu adalah ibu please bawain aku tempe dari Indonesia. Itu nanti Tapi kalau- dimasak apa menuan kan dibikin apa makan? Oh nggak, biasanya cuma paling digoreng biasa aja. Tapi mungkin ya pasti kalau tempe itu kan memang enak, kita beli yang ya abang-abang ya yang masih anget-anget pagi-pagi Pakai daun. itu ya, yang pakai daun itu yang pagi-pagi banget yang masih anget. Nah itu jadi aku udah rencana itu karena biar gimana pun aku pasti ingin mempertahankan freshness-nya kan. Jadi aku rencana pagi-pagi banget, motong malamnya itu kita ke pasar besar beli tempe yang mungkin mudah-mudahan masih anget-anget, masih baru jadi, paginya bawa ke sana dan sehingga siangnya bisa langsung dimasak untuk makan siang. Akan berapa banyak yang dibeli? Nggak bisa terlalu banyak ya, karena kan tempe juga nggak tahan terlalu lama gitu. Karena sebenarnya di Singapura juga ada sih, tempe ada. Cuma aku merasa aku udah janji sama dia mau bawain tempe dari sini, jadi ya walaupun bisa aja aku belinya di sana, tapi udahlah aku juga ya di sini juga banyak pilihannya. Tempenya mau kayak mau yang daun, mau yang plastik, mau yang apa, mau yang kertas luarnya, mau apa segala kan banyak gitu. Bungkusannya mau jadi sebenarnya belinya mau di mana juga banyak. Jadi aku mau bawain aja dari sini. Toh gampang dapetnya. Deh, Selain tempe, Dan apa lagi mau bisa? Kemarin tuh keripik-keripik gitu.